Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi bernama Photomat. Langsung saja, Photomat ini dapat diinstal melalui Google Play Store atau di App Store. Jadi, dapat digunakan di smartphone berbasis Android maupun iOS. Nah, nanti saya akan menjelaskannya menggunakan smartphone berbasis Android. Fungsi dari aplikasi ini adalah yang pertama, scan atau memindai. Jadi Photomat ini digunakan untuk memindai soal matematika menggunakan kamera, lalu nanti akan muncul jawaban dari soal tersebut. Lalu yang kedua yaitu solve atau penyelesaian. Jadi Photomat ini akan menyajikan langkah-langkah penyelesaian soal matematika yang sudah diverifikasi oleh ahli. Lalu yang ketiga yaitu learn atau mempelajari. Jadi kita dapat menggunakan langkah-langkah yang disajikan oleh Photomat untuk belajar dan memahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pengoperasiannya. Jika kita belum mempunyai akun, bisa sign in. Jika sudah, bisa login. Karena kita belum mempunyai akun, jadi kita agar cepat kita bisa masuk menggunakan Google. Nah, langsung saja saya menggunakan email pribadi. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi nama. Jadi gunakan nama kalian. Karena saya isi nama saya yaitu Marisa Pusita Marisa. Lalu kita akan langsung disuguhkan dengan kamera dan profil. Bisa kita pencet lihat profil. Di situ ada edit profil yang isinya nama, email, dan status, yaitu pelajar. Yang kedua ada metode-metode animasi yang bisa dipilih. Lalu ada tanda desimal yang bisa dipilih juga. Ada koma dan poin. Lalu ada koefisien binominal yang bisa dipilih juga. Lalu kita bisa mengatur bahasa. Terdapat pilihan banyak bahasa, tetapi saya menggunakan bahasa Indonesia agar mudah. Oke, langsung saja saya akan mencoba menggunakan scan kamera dari aplikasi Photomat ini untuk men-scan soal matematika. Nah, ini udah di-scan. Di sini ada langkah penyelesaiannya dan terdapat jawabannya, yaitu yang paling bawah itu ada 2N. Kita juga bisa menampilkan langkah penyelesaian. Terdapat banyak sekali langkah penyelesaian dari aplikasi Photomat ini. Lalu di bawah ada gambar kalkulator. Di sini bisa mengetik soal matematika. Kan tadi udah di-scan. Di sini ada opsi lain yaitu dengan cara diketik. Nah, ini keyboardnya bisa diganti-ganti. Mari kita coba menuliskan soal matematika. Nah, itu terdapat hasilnya ya. Terus ada tampilkan solusi. Di sini ada langkah penyelesaian. Lalu terdapat grafik juga. Di bawah juga bisa melihat riwayat dari soal-soal yang pernah kita cari di Photomat ini. Juga ada flash dan bisa menambahkan foto dari galeri untuk dicari soal penyelesaiannya. Nah, itu tadi tutorial cara menggunakan Photomat-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari Photomat. Yang pertama yaitu mampu menjawab soal ke matematika hanya dengan difoto atau di-scan saja. Lalu mampu menjawab soal matematika yang sangat rumit sekalipun, dan mampu menjabarkan langkah-langkah pengerjaan soal dan aplikasi ringan dan mudah digunakan. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari Photomat. Yang pertama, titik terdeteksi koma. Jadi misalnya ada soal seperti gambar tersebut,
Jika hitungan itu di-scan menggunakan Photomat, maka titik yang fungsinya sebagai pemisah ribuan akan terdeteksi sebagai koma. Jadi solusinya adalah ketika sudah di-scan, maka harus diedit dulu dengan memilih icon kalkulator, lalu titiknya dihapus. Lalu yang kedua yaitu tidak bisa menghitung waktu dan sejenisnya. Nah, jika hitungannya berhubungan dengan waktu atau paling mudahnya hitungannya yang ada kata misalnya setahun, minggu, lustrum, dan lain sebagainya itu tidak bisa diatasi dengan aplikasi Photomat. Yang bisa dihitung dengan aplikasi Photomat itu hanya yang berupa hitungan perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, trigonometri, pecahan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai aplikasi Photomat ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.